warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah sarapan atau belum, Shanas? Belum. Belum? Kenapa belum? Kan udah ada waktu tadi. Oke. Sebelum kita memulai les pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk kemarin kita belajar tentang kemarin kita belajar nih tentang memahami isi teks deskripsi. Ya, pada kegiatan 1, mengakses informasi dan mengambil simpulan dari teks deskripsi. Jadi kita kemarin sudah belajar ya mengenai mengambil kesimpulan dari cerita Rafa yang menghabiskan akhir pekannya bersama keluarga di Pantan Terong di kota Takengon. Kemarin kita sudah belajar itu dan kemarin juga kita sudah mencatat hal-hal atau kata-kata yang sulit, jadi bisa diartikan langsung kemarin. Sekarang kita lanjut ya. Bukunya sudah ada, sudah disiapkan. Sudah. Oke. Sekarang kita masuk pada kegiatan 2, yaitu mengenali gaya penulisan pada teks deskripsi. Nih kita udah mulai masuk ke materi intinya nih. Bentar ya. Muncul nggak ini PowerPoint-nya? Muncul. Oke. Pada bab 1 ya, kita masih berada di bab 1, teks deskripsi, dengan tema Jelajah Nusantara. Nah, pada kegiatan 2 ini, kita membahas mengenali gaya penulisan pada teks deskripsi di media sosial. Shanas tahu nggak media sosial? Itu contohnya apa aja? Tahu. Coba sebutkan beberapa yang Shanas tahu. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Ya. Itu ya. WhatsApp. WhatsApp bisa. Betul. Itu merupakan wujud-wujud dari media sosial ya. Nah, di sini kita membahas mengenai gaya penulisannya. Gaya penulisan yang diunggah pada media sosial. Ini ya. Gaya penulisan pada teks deskripsi di media sosial itu cara atau teknik seseorang menyampaikan informasi, menyampaikan cerita, atau pendapat ya melalui kata-kata yang ditulis pada kolom deskripsi. Biasanya untuk mendukung foto, video, atau konten lainnya. Maksudnya, contoh ya, Ibu beri contoh. Di Instagram, Shanas mengunggah foto. Di situ ada kolom description. Atau biasa kalau anak muda nyebutnya itu adalah caption. Nah, caption itu adalah bentuk dari teks deskripsi. Biasanya itu untuk mendukung, untuk memberi keterangan pada foto atau video yang diunggah. Contoh, Shanas mengunggah video atau foto yang sedang liburan bersama keluarganya di mana ya? Di Bali, misal ya, di pantai Bali. Terus
pada description-nya, pada caption-nya itu, Shanas memberikan deskripsi atau cerita Shanas ketika Shanas itu berlibur di Bali. Nah, itu merupakan teks deskripsi, merupakan deskripsi dari foto atau video yang Shanas unggah itu. Nah, yang dibahas di sini adalah gaya penulisannya, gaya captionnya itu seperti apa. Itu ada macam-macamnya loh. Misal ada yang santai, ada yang formal, ada yang singkat, ada yang informatif, seperti itu. Jadi Shanas buat caption ala-ala, buat caption sesuka hati Shanas, itu juga ada gaya penulisannya. Bisa nanti kita lihat di ciri-ciri ya. Jadi kenapa gaya penulisan ini perlu kita tahu? Karena ini sangat penting ya. Karena juga bisa mempengaruhi bagaimana pembaca memahami, merespon, dan terhubung dengan konten yang kita buat. Jadi penonton seolah-olah itu tahu bahwasanya Shanas di sana di Bali di pantai mana aja, sedang ngapain aja, kemudian ketemu siapa aja. Jika Shanas mengunggah konten foto atau video tersebut di Instagram, kemudian Shanas memberikan caption, memberikan deskripsi dengan jelas, maka penonton, misal ibu ya, ibu melihat Instagram Shanas, ibu tahu, oh Shanas kemarin kesini ya, kesini ketemu ini, di tempat ini, seperti itu ya. Jadi itu penting ya, penting itu untuk memengaruhi bagaimana pembaca memahami, merespon, dan terhubung dengan konten yang kita buat. Shanas tahu konten itu apa? Tahu. Contoh konten apa? Contoh konten yang Shanas tahu aja. Konten sinematik. Ya bisa. Biasanya kalau konten sinematik tuh tentang apa? Sinematiknya itu nanti isinya apa? Videonya? Videonya kadang pemandangan, kereta, atau barang-barang yang mahal. Oh iya, bisa. Sebenarnya kalau konten itu semua hal bisa dikontenin. Kita les seperti ini, ibu kontenin misal untuk daily life, day in my life, ibu Ima saat mengajar, les privat, kayak gitu kan. Itu ya semua hal itu sebenarnya bisa dikontenin. Bisa dikontenin. Jadi konten itu bisa dikatakan sebagai informasi yang tersedia melalui media, ya medianya banyak, ada media TikTok, media Instagram, media YouTube gitu. Sekarang kan banyak juga itu konten kreator ya, konten kreator. Shanas bisa loh dikatakan sebagai konten kreator cosplay. Cosplay apa namanya? Bisa disebut apa kalau cosplay gitu? Ya cosplay lah. Cosplay ya? Konten kreator cosplay. Ya, itu bisa. Cosplayer. Oh, cosplayer ya, cosplayer ya. Cosplayer bisa itu dikatakan sebagai cosplayer, konten cosplayer. Jadi kalau Shanas misal berniat untuk menjadi konten kreator cosplayer, berarti Shanas harus mengunggah informasi atau mengunggah konten tentang cosplayer. Mulai dari Shanas misal belanja cosplayernya, belanja kostumnya, harganya berapa, kemudian make up-nya seperti apa. Karena itu sebagai konten kreator kita bisa memberikan hal-hal yang kita tahu mengenai bidang kita, bidang Shanas cosplayer. Jadi penonton pengen tahu sebenarnya cosplayer itu bagaimana sih? Harga bajunya berapa? Make up-nya bagaimana? Kemudian apa yang dilakukan cosplayer biasanya? Seperti
Jadi itu sangat penting loh. Pokoknya kita harus bisa memilih dan memilah ya hal-hal yang baik untuk dilakukan dan tidak baik untuk dilakukan. Nah, di sini ada ciri-ciri dan elemen gaya penulisan pada teks deskripsi. Yang pertama, bahasa santai dan komunikatif. Jadi, ciri-ciri elemen gaya ya, penulisan. Contoh menulis caption wes ya. Contoh menulis caption. Bahasa yang digunakan santai dan komunikatif. Canas tahu komunikatif itu apa? Boleh berbicara dengan senang. Nah, komunikatif bisa dikatakan seperti itu. Intinya itu berkaitan dengan dua orang. Saya dengan Canas mampu berkomunikasi dengan baik, dengan jelas, dan mudah dipahami. Itu namanya komunikatif. Canas mengerti dan paham apa yang ibu katakan, ibu juga paham apa yang Canas katakan. Itu namanya komunikatif. Jadi bahasanya, komunikasinya baik, jelas, dan mudah dipahami. Itu namanya komunikatif ya. Kemudian ini singkat, jelas, dan padat. Caption atau deskripsi foto video bisa ditulis dengan singkat, jelas, dan padat. Misal hanya memberikan informasi. Saya tahun lalu liburan di Bali bersama keluarga. Sudah cukup, itu boleh. Ya, yang penting singkat, jelas, ya jelas. Kemarin waktu di foto itu di mana? Di Bali. Kemudian pergi liburan bersama siapa? Bersama keluarga. Nah, udah jelas, singkat, jelas, dan padat. Kemudian menggunakan gaya personal atau gaya pribadi. Maksudnya itu adalah menggunakan kata-kata atau bahasa yang sesuai Canas mau. Terserah Canas mau menggunakan caption seperti apa, mau mendeskripsikan foto atau video bagaimana sesuai dengan yang ada di pikiran Canas, itu boleh. Jadi kalau kita membuat caption, kita tidak ada aturan khusus, ya tidak ada aturan khusus untuk membuat caption. Jadi bisa kata-katanya bisa sesuai dengan yang difoto, bahasanya bisa santai, bisa formal, bisa menggunakan gaya pribadi dan lain sebagainya, ya. Kemudian menggunakan emoji dan simbol. Menggunakan emoji dan simbol itu adalah bentuk dukungan dari foto, dari captionnya. Misal ya, Canas update status, apa ya, nge-tweet. Tahu tweet? Canas main Twitter nggak? Canas main Twitter nggak? Main. Nah, misal Canas nge-tweet, aku sekarang lagi sedih banget. Nah, ciri-ciri yang keempat ini bisa digunakan. Aku sekarang lagi sedih banget. Terus Canas bisa menggunakan emoji atau simbol sedih. Itu, menggunakan emoji dan simbol itu bentuk dukungan atau representasi dari kata-kata yang sudah Canas tulis. Ya, misal merasa sedih berarti emotikonnya sedih, merasa senang emotikannya bahagia, merasa jatuh cinta, misal ya Canas lagi jatuh cinta, lagi WhatsAppan dengan pacarnya, misal dengan boyfriendnya, sayangku selamat pagi, sama emoticon love merah, itu juga bisa ya menggunakan emoji dan simbol.
Kemudian mengajak interaksi. Interaksi, tahu interaksi itu apa? Enggak. Interaksi itu adalah hubungan atau komunikasi antara dua pihak ya, atau lebih yang saling mempengaruhi. Artinya, ibu dengan Shanas, ya artinya ibu dengan Shanas itu sedang berinteraksi. Ibu dengan Shanas berinteraksi karena ibu dengan Shanas melakukan komunikasi ya. Kalau ada komunikasi antara ibu dengan Shanas, berarti itu bisa disebut dengan interaksi ya. Kemudian selanjutnya menggunakan hashtag atau kata kunci. Biasanya itu misal Shanas pergi ke gunung ya, pergi ke Gunung Rinjani. Nah, itu bisa di caption ditulis hashtag Rinjani, hashtag pergi ke gunung, hashtag anak gunung, itu bisa. Terus ini juga ada cerita atau narasi yang menarik agar pembacanya suka dan tertarik dengan deskripsi yang sudah Shanas tulis. Kemudian pemilihan kata yang emosional atau menggugah. Menggugah itu maksudnya adalah membangkitkan perasaan, emosi. Contohnya ketika merasa sedih, berarti kata-katanya yang sedih-sedih. Kemudian ketika kata-katanya ada yang menjengkelkan, ada yang membuat marah, itu bisa juga karena pemilihan emosional kan emosional nggak hanya sedih ya, ada marah, ada senang, ada sedih, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang terakhir ada call to action atau ajakan. Nah ini ada contoh ya Ibu ya? Ada contoh nih. Coba baca dari contoh-contoh itu, coba Shanas baca yang pertama dulu. Bahasa santai dan komunikatif. Akhirnya hari ini bisa les lagi, seru banget. Enggak kerasa waktunya cepat berlalu. Yang kedua? Singkat, jelas, dan padat. Sedang liburan di pantai bersama keluarga. Menggunakan gaya personal atau pribadi. Aku tuh selalu gemes kalau muridku tiba-tiba cerita hal random di tengah les. Ada yang gitu juga enggak. Menggunakan emoji dan simbol. Belajar sambil ketawa. Bisa banget. Menggunakan hashtag atau kata kunci. Hashtag daily vlog, les private, random content. Cerita atau narasi yang menarik. Hari ini aku ngajarin les bahasa Indonesia. Malah jadi sesi curhat tentang cita-cita. Seru banget sih. Pemilihan kata yang emosional atau menggugah. Enggak nyangka muridku yang awalnya malu-malu sekarang makin percaya diri jawab soal. Bangga banget. Call to action. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan cerita seru yang lain. Nah, itu merupakan contoh-contoh gaya bahasa yang dituliskan di kolom description untuk mendukung adanya foto dan video. Terus selanjutnya nih, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Dari sini ada yang ditanyakan tidak? Enggak. Atau ada kata-kata yang mungkin sulit dimengerti? Nanti Ibu jelaskan. Enggak ada. Ada. Oke, sekarang berarti kita lanjut ya pada kegiatan 3. Kegiatan 3, menjelajah arti menggunakan kamus. Di sini coba lihat ada itu di bagian kegiatan 3.
Menjelajah arti kata menggunakan kamus. Nah, Shanas tahu kamus? Tahu? Shanas punya kamus nggak? Punya? Punya. Kamusnya kamus apa? Kamus bahasa Inggris, Melayu, atau apa? Tahu, besar. Besar ya? Nah, Shanas berarti pernah dong cari kata dalam kamus? Punya? Nah, tahu berarti ya? Nah, di Indonesia itu ada namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, di Indonesia ada yang namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu isinya tentang arti kata, semua arti kata bahasa Indonesia, kemudian ada ejaannya seperti apa, terus cara penggunaannya juga seperti apa. Nah, di Indonesia ini ada dua macam. Ada kamus cetak sama kamus digital. Kalau kamus cetak, Shanas tahu kan ya? Kalau kamus cetak bentuknya tahu. Nah, itu nanti ada kamus besar bahasa Indonesia, kamus cetak. Ini sudah edisi kelima. Jadi, kamus besar bahasa Indonesia, kamus atau kata-kata di Indonesia itu setiap tahunnya bisa berubah, bisa menambah atau bisa mengurang. Karena setiap tahunnya atau setiap waktu itu pasti ada kata-kata baru ya, kata-kata baru yang memiliki arti baru yang bisa dimasukkan ke kamus. Jadi setiap waktu itu ada perbaruan. Jadi ini sudah sekarang ya di Indonesia KBBI atau kamusnya sudah edisi kelima. Nah, ini yang kamus cetak. Kemudian yang kamus digital ada juga. Jadi kalau Shanas bingung tentang arti kata, nanti Shanas bisa cari di kamus digital. Ini ya, coba Ibu contohkan. Cari. Ini macam mana lah. Cari aja kamus KBBI online. Nah, ini ada bagian atas sendiri. Kita klik. Nah, di sini nih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online atau daring dalam jaringan. Jadi misal Shanas mau cari kata apa ya? Pintar. Kita ketik aja pintar, kemudian cari. Nah, di sini ada artinya pintar, artinya pandai, cakap, cerdik, mahir. Nah, ini aja juga kata yang sudah ditambah awalan atau akhiran. Terpintar. Terpintar berarti paling pintar. Kepintaran berarti kepandaian atau kecakapan. Jadi tahu ya, coba nanti dibuka-buka ya, Shanas ya. Coba Ibu kirim. Mana dia? Chat. Nah, itu linknya. Coba Shanas buka, bisa nggak? Bisa sekarang kita praktekin, coba. Udah. Ya. Coba ketik apa gitu, cari kata apa gitu, Shanas.
Shanas cari kata konten misal, konten cari gitu. Muncul nggak? Sama nggak yang dibuka Shanas sama yang ini? Ntar. Sama. Jadi bisa ya, itu bisa disimpan ya Shanas ya. Jadi kalau misalnya Shanas nanti kebingungan terkait arti-arti kata, Shanas bisa langsung buka Kamus Besar Bahasa Indonesia online ya, ada versi online-nya. Tapi Shanas ini baru tahu atau sudah tahu sebelumnya? Baru tahu. Baru tahu. Oke, nanti kalau di Indonesia, kalau misal gurunya bilang, kan Shanas, karena Shanas pindahan dari Malaysia, nanti kalau belajar bahasa Indonesia bisa menggunakan KBBI online ya. Terus Shanas bilang, iya Bu, saya sudah tahu kok. Sambung aja kita. Udah tahu kok Bu. Terus, oke lanjut. Ini karena Shanas sudah tahu ya, ini sudah Ibu kirim juga. Jangan lupa disimpan ya. Jangan lupa disimpan. Buat jaga-jaga nanti. Shanas cari-cari kata-kata. Nah, ini ya berarti di sini sudah ini contoh cari kata-kata dalam kamus cetak ya. Sesuai dengan urutan abjad biasanya. Tahu kan ya Shanas ya? Misal cari kata redup, berarti yang dicari R ya. R terus RE gitu ya. Iya. Berarti. Lanjut. Oh my God. Lanjut. Ini Shanas sudah tahu. Nah, Nim, yang B. Memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi ya. Memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Jadi kita sudah memulai materi inti dari yang sudah kita pelajari dari kemarin ya. Ini mengenai teks deskripsi. Coba dibaca. Teks deskripsi adalah Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Berikut adalah ciri dan tujuan teks deskripsi. Oke. Shanas sebentar ya. Ini Shanas, Ibu Grabnya udah datang pesan makanan. Bentar ya, Ibu ambil dulu ya ke bawah ya. Oke. Oke.
Sudah sampai. Maaf ya, tertunda sebentar. Nggak apa-apa. Lanjut mengenai unsur bahasa dalam teks deskripsi ya. Kalau unsur bahasa sendiri ya, Sanas, kalau unsur bahasa sendiri itu artinya adalah bagian-bagian yang membentuk bahasa. Maksudnya adalah bunyi, kata, kalimat, dan makna itu jadi satu bisa dikatakan sebagai bahasa. Bentar ya, Ibu ngos-ngosan. Bagian-bagian yang membentuk bahasa itu ada bunyi, ada kata, ada kalimat, dan ada makna. Jadi kalau misal bunyi ya, bunyi, kata, kalimat yang panjang dan ada artinya itu bisa dikatakan bagian-bagian pembentuk bahasa. Gitu. Tapi kita tidak fokus ke itunya karena itu materi jauh nanti sangat sulit sekali ya. Jadi kita fokus ke teks deskripsinya. Ya, sudah Shanas baca tadi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga pembaca seolah-olah itu dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya. Jadi, seperti yang Ibu jelaskan pada tahun lalu, Ibu jelaskan kemarin, bahwasanya teks deskripsi itu harus jelas. Ya, yang pertama harus jelas, harus konkret. Apa itu konkret? Kemarin Ibu jelasin konkret. Konkret. Masih ingat nggak konkret? Jadi ketika kita membuat teks deskripsi harus konkret. Harusnya nyata. Harus nyata. Kemarin ditulis nggak konkret? Tulis. Nah, harus konkret. Misal nih, Ibu punya nih lip balm. Ibu punya lip balm. Ibu akan mendeskripsikan lip balm. Lip balm ini warnanya pink. Bentuknya bulat memanjang, ya. Teksturnya sangat creamy. Sangat cocok untuk bibir kering. Nah, kenapa Ibu bisa mendeskripsikan? Kenapa Ibu bisa ngomong kalau ini itu warnanya pink, kalau ini bisa membuat bibir kering? Karena Ibu tahu, jelas, barangnya ada dan nyata. Jadi ketika kita mendeskripsikan sesuatu, harus jelas, harus nyata. Ya, nyata. Nah, kemudian ini yang Ibu lihat ya. Nih, Ibu lihat. Kalau mencium, misal Ibu mencium aroma telur. Telurnya ada dan memang ada aromanya. Sehingga bisa Ibu cium. Jadi Ibu bisa merasakan, bau telur amis. Misal, bau telur amis. Kemudian sepertinya terasa asin karena baunya menyengat gitu. Jadi ya harus benar-benar ada dan benar-benar nyata. Nih. Kemudian di sini ada ciri-ciri ya, ciri-ciri dan tujuan. Ciri-ciri dan tujuan teks deskripsi. Yang pertama,
Coba Shanas baca yang pertama apa? Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Nah, ya, menggambarkan atau mendeskripsikan atau menjelaskan suatu benda. Tadi salah satunya ini lip balm ya, suatu benda lip balm. Tempat, contoh tempat. Ibu mendeskripsikan Pantai Papuma misal. Pantai Papuma adalah salah satu pantai yang ada di kota ibu, di Jember, Jawa Timur. Ya, ibu pernah ke sana dan pantainya ada, pantainya nyata, sehingga ibu bisa mendeskripsikan bahwa Pantai Papuma sangat indah. Pasirnya putih, ombaknya kecil, kemudian di samping-samping pantai tersebut terdapat tebing-tebing yang sangat tinggi. Warna airnya sangat biru. Di sana banyak hewan, salah satunya adalah monyet. Nah, kenapa Ibu bisa mendeskripsikan? Karena Ibu tahu tempat yang ada di Jawa Timur tersebut, Papuma itu ya. Kemudian suasana bisa suasana haru, bisa suasana menegangkan, bisa suasana sedih. Ya, contoh suasana menegangkan misalnya ibu mau interview kerja. Sebelum interview kerja, pasti kan kita menunggu di ruang tunggu. Pasti rasanya deg-degan, khawatir, cemas. Nah, itu bisa dikatakan sebagai suasana tertentu. Ya, karena kita tahu nyata adanya, jadi bisa dikatakan sebagai deskripsi gitu ya. Bisa mendeskripsikan ya dengan suasana yang ada. Kemudian yang kedua coba baca. Melibatkan panca indera pendengaran, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Ya. Ketika kita mendengar sesuatu, kita bisa menjelaskan karena kita sudah mendengar. Kemudian kita melihat sesuatu, kita melihat tempat, kita melihat barang, kita melihat objek ya, intinya objek ya, kita nanti akan bisa menjelaskan apa yang sudah kita lihat. Ciuman, pengecapan ya, rasa. Contoh rasa nasi goreng buatan Shanas, gimana rasanya? Karena sudah merasakan, pasti bisa mendeskripsikan. Kemudian perabaan juga, tekstur perabaan. Tekstur dari kulit nanas contohnya. Karena nanas itu ada, nyata, kemudian Shanas pegang kulit nanas, rasanya gimana, perabaannya, teksturnya seperti apa, Shanas bisa mendeskripsikan karena Shanas tahu dan Shanas sudah memegang kulit nanas tersebut. Yang ketiga, coba. Bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Nah, itu. Terus, ketika Shanas mendeskripsikan tempat yang pernah Shanas kunjungi, contohnya gunung atau pantai yang kemarin Shanas bilang ke ibu, Shanas bilang, pantainya seperti ini, coba. Coba Shanas contohin. Deskripsikan pantai yang Shanas kunjungi bersama keluarga. Yang pernah Shanas kunjungi. Audition. Selain pantai deh, apa gunung atau apa gitu, mall? Mall yang terbesar di Malaysia. Dekat-dekat di rumah saya. Sebesarnya 3 km. Ini. Terus? Di dalam kadang-kadang ada artis datang. Oh, Dia artis. ada 3 panggung wayang. Oh, ya. Artis drama.
Drama Malaysia. Mm-mm. Oh, berarti banyak artis-artis yang datang ke situ. Mm-mm. Lalu apa lagi? Ada zoo di dalam. Oh, ada zoo-nya juga. Ada mini zoo. Mini zoo. Dalam mall ada mini zoo? Mm-mm. Wah, di sini nggak ada soalnya. Di sini kalau misal mall, hanya mall aja. Mini zoo aja. Playground. Ada? Sana. Jadi ketika Shanas menjelaskan itu, Ibu bisa membayangkan mallnya segede apa, seramai apa, seterkenal apa, sebagus apa ya. Karena Shana sudah tahu, jadi Shana sudah bisa menjelaskan ke Ibu. Kemudian Ibu mendengarkan dan Ibu membayangkan apa yang dikatakan Shanas. Kira-kira seperti ini. Terus Ibu cari deh, mall apa tadi namanya? IOI. IOI. Dia IOI. Wow. Besarnya. Wow. Di sini nggak ada, karena di sini tuh hanya kabupaten ya. Tahu kabupaten? Di sini hanya kota kecil, Shanas. Di Jember itu kota kecil. Jadi di sini nggak ada mall-mall sebesar itu, nggak ada di sini. Kalau di Surabaya masih ada. Kalau di Surabaya masih ada. Mall-mallnya masih gede. Karena kota ya, di sana itu kota. Kota Surabaya itu udah kota. Masuk kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Ya. Wow, pengen deh ke Malaysia. Mungkin kalau aku ke Malaysia bakal gini, norak ya. Kayak gini. Wah, bagus banget. Wow. Kalau Shanas masih di daerah Surabaya, masih agak sebanding lah dengan Malaysia. Tapi Surabaya juga bagus, bagus banget. Pokoknya udah kota maju di sana. Kalau Shanas pergi ke Jember, nanti kamu bakal kaget karena di sini nggak ada apa-apa. Cuma ada alun-alun. Tahu alun-alun nggak? Nggak. Alun-alun itu adalah pusat kota yang ada di Kabupaten Jember, yang ada di suatu kota ya. Itu bentuknya lapangan luas sama ada kantor-kantor pemerintahannya. Kantor pemerintahan berdampingan dengan alun-alun pusat kota. Kemudian di sini mall yang gede ada 3, Lipo Plaza, ada Transmart, sama ada Roxy. Itu pun nggak segede yang ada di Malaysia. Terus di sini juga ada mini zoo, tapi ya udah mini zoo aja, nggak di dalam mall. Aku sempat terkejut loh, ada mini zoo di dalam mall itu. Mini zoo coba. Di Malaysia.
bukan ya ini ya? Ini kita lanjut. Bukan yang ini. Nih. Yang keempat. Coba baca yang keempat. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Bisa menjelaskan ciri-cirinya, misal kucing. Sanas bisa menjelaskan ciri-ciri kucing. Mulai dari warnanya seperti apa, ukurannya seberapa, bentuknya bagaimana, keadaan kucingnya gimana, sehat atau enggak, bulunya lebat atau tidak. Gitu. Jadi pokoknya ketika Shanas sudah pernah melihat sesuatu, kemudian Shanas akan bisa mendeskripsikan apa yang Shanas lihat. Kemudian Shanas menjelaskan kepada orang lain. Nah, orang lain akan membayangkan apa yang sudah Shanas jelaskan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Betul. Dalam sehari-hari kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Ya, karena ini contoh ya, karena Ibu tahu materi ini, jadi Ibu bisa menjelaskan. Menjelaskan itu sama dengan mendeskripsikan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Nah, itu. Kan tadi Ibu sudah bilang bahwasannya Shanas setelah melihat benda, setelah melihat objeknya, Shanas bisa menjelaskan ke orang lain, kemudian orang lain bisa membayangkan apa yang Shanas jelaskan. Ini teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Maksudnya, teks deskripsi ini muncul dari Shanas yang menjelaskan deskripsi itu, menjelaskan objek itu. Nah, melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan rasa, rupa, bentuk, suasana, atau peristiwa sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Gitu ya. Kemudian ini ada seorang bapak-bapak, ya bisa dikatakan bapak-bapak, sama anak perempuan. Nah, si bapaknya itu bingung, sedang mencari tempat sepertinya, sedang mencari alamat. Kemudian dia bertanya kepada anak perempuan itu. Lalu anak perempuan itu mengarahkan dan menjelaskan alamat yang Bapak tanyakan. Coba Shanas baca. Yang mana? Yang itu pas, yang Bapak sama anak perempuan ini. Yang dalam kehidupan Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo yang Bapak cari letaknya tak jauh lagi di depan jalan ini. Gendungnya berwarna hijau dan jendela-jendela yang dicat kuning. Terdapat plakat besar bertuliskan Pasar Beringharjo di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Nah, maksudnya apa itu, tahu nggak? Enggak. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau misalnya
Si bapak kebingungan mencari alamat. Kemudian ia bertanya kepada anak perempuan itu, alamat ini di mana ya, Nak? Kemudian si anak perempuan itu menjelaskan, itu Bapak, Pasar Bringharjo yang Bapak cari letaknya tak jauh lagi di depan jalan ini. Gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela yang dicat kuning. Terdapat plakat besar bertuliskan Pasar Bringharjo. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Jadi, kenapa si anak perempuan itu bisa menjelaskan kepada bapak-bapak itu kenapa? Karena apa? Soalannya? Kenapa anak perempuan itu bisa menjelaskan alamat secara detail yang Bapak tanyakan? Sebab anak perempuan tu tahu tempat tu. Dan bapaknya bingung. Betul. Karena anak perempuan itu tahu, maka dari itu dia bisa mendeskripsikan dengan jelas alamat yang Bapak cari. Lanjut. Isi teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Lalu objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat perincian, yaitu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagiannya kecil-kecil. Maksudnya itu adalah kalau teks deskripsi ini dijelaskan atau digambarkan secara rinci, benar-benar rinci, mulai hal terbesar, hal yang paling besar yang bisa kita lihat sampai hal-hal yang paling kecil yang nggak bisa kita lihat, itu bisa dijelaskan. Karena untuk mendeskripsikan sesuatu tidak hanya melihat, tapi merasakan, mendengar, ya, meraba. Ini coba, ada cerita lagi nih. Coba, Shanas baca. Ini namanya mosi. Bulunya hitam gelap dan lebat. Meski bulu dari samping wajah sampai bawah telinganya putih seperti uban, ia masih muda. Aku suka mengelusnya. Ia aktif pada malam hari, berjalan-jalan di atap rumah atau mencari cacing di tanah. Makanan kesukaannya selain cacing dan serangga adalah buah pepaya dan pisang. Dia sedang mendeskripsikan apa? Haiwannya. Itu hewan apa? Anjing. Atau bukan? Anjing atau kucing ya? Nah, kenapa dia bisa mendeskripsikan? Karena dia tahu. Dia tahu. Kenapa dia bisa mengatakan kalau bulunya lebat? Sebab dia itu kucing dia. Dia ada, dia tahu. Sebab dia tulis mengelusnya. Ya, betul. Sehingga dia tahu tekstur dari bulu-bulu yang ia pelihara. Ini namanya mosi. Dia bulunya hitam dan gelap lebat ya, gelap lebat. Jadi dia sangat bisa menjelaskan secara detail mulai hal yang paling bisa kita lihat sampai hal yang paling kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa rasakan, kita bisa merabanya. Ya. Jadi dia sangat detail sekali menjelaskan tentang peliharaannya yang namanya mosi. Gitu. Kemudian ini nih ada kata konkret plus kalimat perincian. Coba dibaca.
Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera. Misalnya buku, meja, rumah, kuda. Untuk mencapai tujuan teks deskripsi, kita harus melukis bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Misalnya, jika kita melukis betapa indahnya laut dalam Wakatobi, kita harus memperinci situasi di dalam laut yang indah itu selengkap-lengkapnya sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang sedang menyelam di Wakatobi, apakah terumpunya yang cantik, ikan-ikannya yang beraneka ragam atau hal lain. Nih, kata konkret. Ya, kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera. Kata konkret itu kan kata yang nyata. Kata yang nyata, kata yang benar-benar ada. Sehingga kata-kata tersebut harus yang mudah dipahami, ya, agar juga bisa dipahami oleh panca indera. Tahu panca indera itu apa? Pendengaran, penglihatan. Ada 5. Di sini lain. Oh, apa? Kalau di sana sama, tapi ayat lain. Oh, coba apa? Jelaskan lebih rinci. Tangan, mata, telinga, hidung, mulut. Jadi kalau di sini ya, maaf kalau misal ini salah, tapi ini yang Ibu tahu, kalau misal panca indera itu ada 5 alat panca indera manusia, dan itu fungsinya merasakan ya, fungsinya merasakan dan memahami lingkungan. Contoh, mata. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, ya. Lidah untuk merasakan, kemudian kulit ya, kulit itu untuk merasakan suasana gitu ya. Jadi kalau misal kita pegang kulitnya ini merasakan suasana hangat, ya suasana dingin kayak gitu. Nih, misalnya buku, meja, rumah, kuda. Untuk mencapai teks deskripsi, kita harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Nih, contoh ya ini ya. Misalnya, jika kita melukiskan betapa indahnya laut dalam Wakatobi, kita harus merinci situasi di dalam laut yang indah itu selengkap-lengkapnya, sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang sedang menyelam di Wakatobi. Tahu Wakatobi? Enggak. Wakatobi itu adalah sebuah kabupaten atau kota ya, kota di Provinsi Sulawesi Tenggara di Indonesia. Itu terkenal dengan keindahan alam bawah laut. Jadi banyak sekali ikan-ikan terumbu karang di sana. Sangat indah, sangat cantik sekali. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan, Canas? Enggak. Sudah tahu, sudah paham betul dengan materi teks deskripsi? Coba, Canas lihat di bagian ini, kegiatan 2, Canas bisa baca sendiri. Di situ ada nggak kata-kata yang mungkin Canas nggak tahu? Nanti Ibu jelaskan. Ibu ini ya, sambil minum ya.
Berkonsultasi. Di bagian mana itu? Tentunya kalian harus dapat memilih informasi yang benar, bermanfaat, dan baik. Berkonsultasi. Oke. Kalau konsultasi itu Shanas berdiskusi atau meminta pendapat ya, meminta pendapat kepada orang yang lebih tahu. Contoh Shanas ingin konsultasi tentang materi bahasa Indonesia deh. Shanas bisa mengonsultasikan ke ibu. Kalau misal Shanas pengen tahu atau pengen berkonsultasi tentang kesehatan ya, Shanas bisa konsultasi ke dokter ya, karena konsultasi itu adalah diskusi atau Shanas minta pendapat atau minta suatu pengetahuan dari seseorang yang ahli ya, yang ahli dalam bidang tersebut. Itu namanya konsultasi. Paham tak? Paham. Consultation. Ya, konsultasi kesehatan, konsultasi akademik, konsultasi bisnis ya. Kalau kesehatan jelas ke dokter untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Terus konsultasi akademik itu bisa ke ibu guru, kepala sekolah, ataupun dosen bisa. Terus coba lanjut lagi. Tak ada dah. Oke. Coba. Nah, ini di halaman 7, coba cek halaman 7. Sabar ya, kurang 17 menit lagi kita selesai kelas. Shanas bisa makan. Sepertinya ngantuk nih, Shanas. Iya. Semalam tak boleh tidur. Loh, kenapa? Nggak tahu. Nggak bisa tidur. Pukul 1 lebih baru mau tidur. Oh, malam sekali. Kalau pukul 1, di sini berarti pukul 12. Terus bangunnya jam berapa, Shanas? Subuh. Subuh. Habis subuh tidur lagi nggak? Tertidur. Tertidur. Terus kalau lesnya kan di sana jam 9 ya berarti. Di sana jam 9. Berarti itu terlalu pagi nggak? Atau pas? Enggak. Oke aja. Tuh, halaman sudah ketemu nih. Halaman 7, bagian atas sendiri. Bagian atas sendiri itu ada KBBI tersedia dalam format digital dan cetak. Itu maksudnya apa? Tahu nggak format digital itu yang kayak gimana? Format cetak itu kayak gimana? Hah? Itu di situ kan ada KBBI ya, KBBI dalam format digital dan cetak yang paling atas ini. Format digital dan cetak. Shanas tahu nggak apa itu format digital, apa itu format cetak? Format digital, dokumen yang simpan di online. Kalau cetak, dibentuk fisikal.
Iya, seperti di dalam terus? kertas. Oh iya, betul. Kalau yang digital contohnya kayak gimana? Kayak di PDF. Ya, PDF. Kalau yang Ibu contohkan tadi, format digital KBBI, yang Ibu contohkan tadi? Kamus. Ya, kamus. Kamusnya Line. online, itu bisa. Tuh, jadi kan KBBI ada dua formatnya, digital sama cetak. Kalau yang digital itu yang online. Yang online. Ada juga loh aplikasi, Shanas pakai iPhone. Enggak. Ini ya, di Play Store ada yang namanya KBBI juga. Nih, KBBI. Nampak lah. Nih, di sini coba lihat. Ini ada KBBI juga, jadi Shanas bisa menginstal ya. Daripada Shanas buka website ya, masih mengetik websitenya, jadi Shanas bisa pakai aplikasi aja. Pakai aplikasi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini bisa offline kok, bisa offline. Terus kalau misal yang format cetak, contohnya apa? Cetak. Ya, kalau yang format cetak, contohnya apa? Buku. Berarti kamus. Ya, kalau format online-nya itu, format digitalnya itu bisa aplikasi KBBI, bisa website online. Kalau format cetak berupa kamus. Kemudian ini coba unsur bahasa. Kesan ya, apa kesan kemarin kesan? Ini di sini ada kesan. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan. Kesan dari hasil pengamatannya. Apa itu kesan? Pesan. Kesan tuh kayak first impression kamu ke aku itu gimana? Itu bisa dikatakan kesan. Kemarin Ibu sudah jelasin kesan. Apa yang kita rasa, tindak balas. Betul. Coba, first impression Sanas ketemu aku. Bukan. First impression Sanas berkomunikasi dengan Ibu, berinteraksi dengan Ibu gimana? Malu. Maksudnya first impression Shanas ke Ibu, bukan Shanasnya. Soft spoken. Soft spoken? Masa iya Ibu soft spoken? Ya, nggak mungkin kan kalau misal Ibu ngomongnya aneh-aneh macem-macem ke muridnya Ibu sendiri. Kalau Ibu first impression ke Sanas sangat malu-malu. Sangat malu-malu, sangat pendiam. Terus Sanas juga awal-awal itu sulit lah kalau diajak ngobrol. Tapi sekarang enggak. Sekarang udah enggak. Jadi kesan itu kan perasaan atau pemikiran yang muncul ketika kita melihat seseorang, mendengar seseorang, atau mengalami sesuatu. Kesan ada kesan pertama, ada kesan mendalam, ada kesan positif atau negatif. Kalau kesan pertama yaitu tadi ya first impression, gambaran awal tentang seseorang, ketemu gimana perasaannya, kemudian
kita bisa mendeskripsikan gimana dia pada saat awal ketemu, sebelum kenal gitu ya. Terus kesan mendalam itu ketika kita mengalami sesuatu, misal putus cinta, itu kan akan menjadikan pengalaman yang sangat berpengaruh atau sulit dilupakan putus cinta. Pasti sampai nanti pun bakal ingat putus cinta itu karena itu merupakan kesan mendalam. Kemudian kesan positif atau negatif, ya penilaian baik atau buruk terhadap sesuatu. Jadi subjektif ya sifatnya kalau kesan itu tergantung sudut pandang masing-masing. Terus ini ada kata apa lagi ya, ini sudah Ibu catat, nanti Ibu kirim seperti biasanya. Nih, halaman 9, berkomunikasi ya, komunikasi. Tahu nggak komunikasi? Artinya apa? Sederhana aja. Ya, arti komunikasi apa? Sederhana aja. Bercakap. Ya, bercakap, betul. Terus kan komunikasi ada lisan sama tulis. Kalau komunikasi lisan, contohnya seperti apa? Lisan. Ya, komunikasi lisan, cakap. Komunikasi lisan, contohnya seperti apa? Apa? Guna mulut. Oh, guna mulut ya, langsung berbicara langsung. Bisa melalui telepon, bisa melalui Zoom seperti ini. Bisa berbicara langsung kalau ketemu. Terus kalau komunikasi tertulis seperti apa? Tertulis seperti surat atau WhatsApp. Nah, betul. Jadi kalau misal WhatsApp gini, pagi Shanas, nanti lesnya jam segini ya, itu bisa dikatakan sebagai komunikasi tertulis. Pesan teks ya, pesan teks di WhatsApp. Kemudian komunikasi nonverbal. Ada namanya komunikasi nonverbal. Jadi itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau gerakan tangan. Misal nih, komunikasi gerakan tubuh ya, nonverbal. Kalau Ibu bilang, kalau Ibu gini berarti apa tandanya? Ini apa? Dua. Ini bisa komunikasi nonverbal namanya. Terus kemudian kalau komunikasi ekspresi wajah, Shanas pernah nggak ketika Shanas keluar bersama teman-teman Shanas, kemudian ada orang aneh, terus secara otomatis kalian itu tatap-tatapan. Kayak gitu-gitu. Pernah nggak? Pernah. Itu namanya ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal. Itu namanya. Terus bahasa tubuh. Kalau bahasa tubuh, misal ya. Apa artinya? Aku sayang kamu. Ya, itu. Saya dikatakan sebagai komunikasi nonverbal. Jadi, bahasa tubuh, kalau orang yang tidak pandai berbicara, tidak pandai cakap, itu biasanya kan menggunakan bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai komunikasi nonverbal. Begitu. Oke, kita belajarnya sampai sini dulu ya. Kita besok belajar ini kegiatan 4. Kegiatan 4. Ibu belum ngasih tugas, nunggu selesai semua baru dikasih tugas. Palingan ini, bentar Ibu cek dulu. Satu, dua, tiga. Palingan 2 atau 3 hari lagi selesai nih bab ini. Oh, belum ternyata
Ternyata masih ada lagi. Oh iya kan sampai bawah. Banyak sekali bab satunya ya. Sebenarnya itu intinya tentang teks deskripsi aja sih. Pengertiannya, unsur-unsurnya, contoh-contohnya, macam-macamnya. Cuma ini kan karena menggunakan kurikulum merdeka, jadi harus lebih ekstra aja. Karena Sabtu di sana juga puasa. Sabtu? Iya, Sabtu. Tanggal 1 nggak sih? 2. Tanggal 2 di sana. Nah, Isnin baru puasa. Tanggal Senin. 2 itu Minggu. Mungkin di sana lain kok. Sekarang tanggal berapa di situ? Kan sama 27. Tahu mama kata. Saya salah tuh. Oke, Kia, udah ya, Ibu tutup. Ini udah nggak ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Kita tutup materi pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Shanas lebih rajin lagi belajarnya, lebih fokus lagi ya. Semoga dimudahkan ya dalam pembelajarannya, amin. Kita tutup Amin. les hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yeay, selesai. Jangan lupa untuk kita ambil gambar. Bentar ya. Oke. Coba 1, 2, 1, 2, 3. Tempatnya. Nah, bisa. Wah. Terima kasih ya. Semoga sehat-sehat terus. Sekarang jam berapa ya? Kurang 2 menit lagi. Nggak boleh, harus tepat waktu. 2 menit lagi. Habis ini ngapain, Sanas? Hah? Habis ini ngapain? Lepas les, ngapain? Makan. Makan. Lepas makan? Nggak tahu. Nggak tahu lagi. Biasanya ngapain biasanya? Misalnya tengok TikTok kok. TikTok. Terus nggak main kemana gitu? Enggak. Sebab gak ada kawan di sini. Kawan-kawannya di mana? Asrama. Oh. Tapi Selalunya. kenapa? Hah? Enggak. Teruskan. Tapi teman-temannya sama di sekolah sebelumnya itu? Enggak, dari SD. Beda. Tingkatan satunya beda. Beda. Oke deh. Sekarang 1 menit lagi. Ibu kerja, mama kerja. Kalau di daerah Shanat itu termasuk kota atau desa? Sini enggak panggil kota atau desa, daerah. Oh, daerah. Tapi daerahnya udah bagus gitu.
Semuanya ada. Di daerah situ semuanya ada. Lengkap. Ada. Lengkap. Ya. Kalau di rumah ibu yang di desa, nggak selengkap yang ada di sini. Jadi di sana cuma ada toko-toko, jajan-jajanan gitu aja. Nggak selengkap di sini. Kalau di sini kan dikatakan sebagai kota, jadi lebih lengkap. Jadi jarak ke rumah ibu ke kota itu 1 jam. 1 jam. Terus ibu di kota tuh ngekos. Kos. Jadi itu deh. Oke, udah ya. Udah jam 10 lewat Oke. 1. Assalamualaikum. Terima kasih untuk hari ini. Bye-bye. Waalaikumsalam. Sama.